Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Ani masih bisa menjumpai kalian untuk membersamai belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Selamat belajar ya. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat merupakan kebalikan dari pangkat 2. P kali P sama dengan R, maka akar kuadrat R sama dengan P. Misalnya ya, 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga akar kuadrat dari 1 sama dengan 1. Contoh yang lainnya, 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4, sehingga akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Misalkan yang lainnya, 11 kuadrat sama dengan 121, sehingga akar kuadrat dari 121 sama dengan 11. Contoh yang lainnya lagi, 23 kuadrat sama dengan 529, sehingga akar kuadrat dari 529 sama dengan 23. Cara menghitung akar kuadrat. Misalnya, akar kuadrat dari 144. Nah, kalau akar kuadrat 1 sampai 100, kalian harus hafal. Ya, ini tabelnya, ini harus hafal. Dari 0 kuadrat sampai 9 kuadrat harus hafal. Karena untuk memudahkan nanti kita menghitung bilangan akar kuadrat dari 100 sampai 10.000, itu pastinya ada 2 digit atau 2 angka. Nah, ini Bu Ani kotakin ya. Bilangan akar kuadrat dari 100 sampai 10.000, jawabannya pasti 2 angka. Nah, kemudian caranya bagaimana? Akar kuadrat dari 144, kita hitung dari sebelah kanan ya, 4 ini jadi 1, 2, kemudian kita lingkari di sini. Nah, angka 1, dan kita lihat pada tabel yang sama atau yang mendekati bilangan kuadrat yang hasilnya 1. Ini nanti akan menjadi jawaban yang nilai tempatnya puluhan. Nah, 1. Nah, karena di sini 1, ini juga kita lihat tabelnya 1. Berarti 1 kuadrat. Ya, kita tulis di sebelah sini, 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini angka 1-nya kita letakkan pada angka puluhannya. Ya, kemudian kita kurangi. 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Nah, kemudian kita akan menentukan hasil yang nilainya satuan, yang kotak sebelahnya. Ini caranya, lihat angka yang paling belakang, yaitu angka 4, atau angka yang paling sebelah kanan. Nah, karena angka 4, kita lihat kembali pada tabel bilangan kuadrat. Yang bilangan kuadrat yang belakangnya 4, yaitu 64. Artinya 8 kuadrat. Ada lagi, satu lagi yaitu 4. Jadi di sini ada 2 kemungkinan. Yang bilangan kuadratnya belakangnya 4. Yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Kita tulis di sini. Kemudian 8 kuadrat, ini juga hasilnya kan 64 nih, belakangnya 4 atau satuannya 4. Kita tulis di sini. Jadi nanti nilai satuannya ini kalau tidak 2, ya 8. Begitu. Bagaimana cara menentukannya? Apakah kita milih 2 atau 8? Nah, kita lihat sekarang. Tadi hasil pengurangannya ini 0 dibandingkan dengan angka puluhannya. Ya, 0 ini dibandingkan dengan angka puluhannya. Karena hasil pengurangannya itu kan 0 nih.
kurang dari angka puluhannya itu 1, maka kita akan memilih angka yang kecil. Artinya kita pilih angka 2. Kita tulis di sebelah sini 2. Nah, jadilah ketemu jawabannya 1, 2 atau 12. Jadi akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Sekarang cara menghitung akar kuadrat yang lainnya. Contohnya, akar kuadrat dari bilangan 1521. Ya. Boleh tampilkan kembali tabel kuadratnya untuk memudahkan menghitung, tapi anak-anak nanti harus hafal ya. Kemudian karena akar kuadrat 1521 ini terletak di antara 100 sampai 10.000, pasti hasilnya nanti 2 digit atau 2 angka. Langkah selanjutnya, kita hitung dari sebelah kanan, 2 angka setelahnya, ini kan 1, 2, makanya kita lingkari yang 15. Nah, lalu kita lihat pada tabel kuadrat, bilangan kuadrat yang hasilnya tidak mencapai 15 atau sebelum 15, yaitu 9. Karena kalau 16 kebanyakan. Nah, 9 ini hasil kuadrat dari 3 kuadrat. Kita tulis di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, angka 3-nya kita letakkan pada bilangan puluhannya 3. Itu ya. Sekarang kita akan menentukan angka satuannya. Nah, bagaimana caranya? Ini sekarang kita kurangi terlebih dahulu. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Kemudian kita lihat bilangan yang paling kanan, yaitu angka 1. Nah, sekarang kemungkinan bilangan kuadrat yang hasilnya 1 belakangnya atau satuannya 1 adalah ini. 1 kuadrat, ya nanti ada 2 kemungkinan 1 kuadrat. Nih, kita tulis di sini kan 1 kuadrat. Hasilnya 1, kita tulis di sini 1. Mana yang belakangnya 1? 81. Yaitu dari 9 kuadrat. Ini kan belakangnya 81. Belakangnya kan 1. Makanya di sini kita tulis 9. Nah, kemungkinan kalau nggak 1, ya 9. Terus bagaimana cara menentukannya? Kita lihat hasil pengurangannya ini dibandingkan dengan puluhannya. Nah, karena hasil pengurangannya lebih besar dari angka puluhannya, maka kita memilih angkanya yang besar. Angka yang besar 1 dan 9, lebih besar mana? Lebih besar yang 9. Nah, 9 kita tulis sebagai satuannya. Jadi, akar kuadrat dari 1521 sama dengan 39. Contoh selanjutnya yaitu akar kuadrat dari 256. Kita tampilkan lagi tabel bilangan kuadrat. Akar 256 sama dengan, tentunya ada 2 digit atau 2 angka ya. Yang 1 puluhan, satu lagi di tempatnya satuan. Kemudian kita hitung bilangan 1, 2 dari sebelah kanan, lalu kita lingkari. Nah, bilangan 2-nya kita lingkari. Kemudian kita lihat di tabel bilangan kuadrat yang dekat dengan 2, yaitu 1. Hasil dari 1 kuadrat. Kita tulis di sebelah sini
1 kuadrat sama dengan 1. Nah, angka 1 untuk mengisi tempat nilai puluhan bilangannya ya. Kita tulis 1 di sini. Kemudian kita kurangi 2 kurangi 1 hasilnya 1. Lalu kita lihat bilangan paling belakang atau satuan pada akar kuadrat 256 yaitu bilangan 6. Ini bilangan kuadratnya nanti ada 2 kemungkinan. Kita lihat pada tabel bilangan kuadrat yang belakangnya atau satuannya 6 yaitu 4 kuadrat sama dengan 16. Belakangnya 6 ya. Untuk itu 4-nya kita tulis di sini. Ada satu lagi yaitu pada 6 kuadrat sama dengan 36. Belakangnya 6. Jadi angka 6-nya kita tulis di sini. Sudah, sekarang kita perhatikan hasil pengurangan angka 1 ini kita bandingkan dengan angka yang memiliki nilai tempat puluhan. Karena 1 sama dengan 1, ini hasil pengurangan sama dengan angka puluhan, maka yang kita pilih adalah angka yang besar. Mana angka besar? Ini kan ada angka 4 sama 6. Kita pilih yang besar yaitu bilangan 6. Sehingga angka 6-nya kita tulis di sini yang menempati nilai satuan di sini. Nah, jadi akar kuadrat dari 256 sama dengan 16. Akar kuadrat dari 2025. Nah, kita tampilkan lagi tabel kuadratnya. Kemudian pastinya ada 2 digit karena terletak di antara 100 sampai 10.000. Kita hitung 2 angka dari belakang ya, 1, 2, kemudian kita tandai 20. Nah, karena kita akan menentukan angka puluhannya pada hasil. Nah, kita lihat bilangan kuadrat yang nilainya sebelum dari 20. Kita pilih 16. Ya, nah 16 itu hasil dari 4 kuadrat. Kita tulis di sini 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga 4 kita letakkan pada puluhannya. Untuk satuannya, karena satuannya itu bilangan 5 dan pada tabel itu yang belakangnya 5 hanya 5 kuadrat, maka pastinya angka satuan pada hasil di sini adalah 5. Jadi bilangan akar kuadrat yang belakangnya 5, tentu hasilnya pun juga pada satuannya adalah 5. Ya. Jadi akar kuadrat dari 2025 adalah 45. Berikutnya yaitu akar kuadrat dari 3600. Ini juga pasti ada 2 digit. Kemudian kita hitung 2 angka dari belakang ya, 1, 2, langsung kita lingkari. Bilangan 36. 36 kita lihat di tabel. Pas 36, yaitu hasil dari 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36, sehingga pada puluhannya ini angka 6. Nah, seperti halnya pada bilangan yang akhirnya tadi 5, bilangan akar kuadrat yang belakangnya 0, hasil pada satuannya selalu 0. Ya, jadi ini khusus untuk bilangan-bilangan kuadrat yang satuannya atau belakangnya 0, pasti hasilnya nanti 0. Begitu juga dengan yang tadi 5. Kalau belakangnya 5, hasil satuannya nanti juga pasti 5. Sehingga akar kuadrat dari 3600 sama dengan 60. Karena tadi sudah belajar tentang akar kuadrat, sekarang saatnya kita belajar soal. Ya, tentukan operasi hitung berikut ini.
Nomor 1, akar kuadrat dari 121 ditambah akar kuadrat dari 81. Kita hitung satu persatu. Akar kuadrat dari 121 sama dengan 11 ditambah akar kuadrat dari 81 sama dengan 9. Sehingga 11 ditambah 9 hasilnya 20. Soal nomor 2, akar kuadrat 625 kali akar kuadrat 9. Kita hitung satu persatu. Akar kuadrat 625 yaitu 25 kali akar kuadrat 9 yaitu 3. Sehingga 25 kali 3 sama dengan 75. Soal selanjutnya nomor 3. Akar kuadrat 2500 dikurang akar kuadrat 256. Akar kuadrat 2500 adalah 50 dikurangi akar kuadrat 256 yaitu 16. Sehingga 50 dikurangi 16 sama dengan 34. Berikutnya soal nomor 4. Akar kuadrat 3600 dikurang akar kuadrat 144. Kita hitung. Akar kuadrat 3600 sama dengan 60 dibagi akar kuadrat dari 144 yaitu 12. Sehingga 60 dibagi 12 sama dengan 5. Alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah belajar bersama Bu Ani. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Menebar ilmu, menuai manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.